Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kampus nan di hati. Apa kabar di hari Kamis ini? Tepatnya tanggal 14 Agustus 2025. Dan kemarin ada yang bertanya, kenapa ya hari Kamis kemarin tidak hadir atau tidak podcast? Karena kami sedang sibuk mempersiapkan akreditasi, insya Allah ya, visitasi. Oke. Semoga didoakan ya sahabat kampus, insya Allah berjalan lancar dan menjadi kampus terbaik insya Allah di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali lagi nih sesuai dengan requestnya sahabat kampus, yaitu Ustazah Sari Uswatun Hasanah MA. Nah, beliau ini akan membahas tentang masalah tahsin nih. Jadi selama ini kita sering salah kaprah nih sahabat. Kita menganggap irama itu lebih dominan dibandingkan tahsin. Ternyata tahsinlah lebih unggul dibandingkan irama. Kalau tidak ada memperbaiki tajwid atau tahsinnya, tidak dibersihkan dulu, otomatis bacaan Al-Quran kita sering salah, bahkan artinya sangat salah sekali, otomatis dosa yang dapat. Nah, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Warna pink ya Ustazah. Pink atau peach nih ya? Oh iya. Ya alhamdulillah kita bersual kembali ya, berjumpa kembali di ruang dengar sahabat kampus dan tentunya tentang masalah tahsin nih Ustazah. Nah, di sini sahabat kampus jangan lupa ya, terakhir tanggal 30 ya atau 31. Insya Allah itu tuh terakhir pendaftaran di gelombang ketiga juga. Oh, nggak jadi tinggal 5. Oh, masih diperpanjang nih sahabat kampus. Jadi jangan khawatir ya. Alhamdulillah kita juga ada nih sahabat kampus yang dari beberapa kampus pindah ke sini. Alhamdulillah kita kolaborasi bersama, yaitu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan agama. Oke, Zah, sehatkah Zah hari ini? Alhamdulillah, bikhair. Oh, Masya Allah. Kemarin baju warna syirah ya, Zah? Sekarang baju warna hitam pink ya? Marun. Iya, Zah. Oh iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita pembahasan kita tentang tahsin nih, Zah. Bahkan ingin sekali mengenal tahsin lebih dekat itu. Tahsin itu apa sih, Zah? Apakah sekedar nama saja atau bagaimana nih, Zah? Nah, jadi sahabat semuanya, kembali lagi bersama kami di sini dengan Bunda Soleha, juga kami juga masuk beliau dan juga ada Zainal di sini yang Masya Allah selalu menemani. Iya ya. Oke. Kita jawab pertanyaan Bunda. Jadi tahsin itu berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Jadi tahsin adalah masdar. Nah, jadi masdar ini itu membaguskan. Nah, jadi adakan gitu. Adami, adakan. Nah, jadi bagaimana membaguskan bacaan sesuai dengan teori. Nah, jadi kalau kita sudah belajar tajwid, wajib ada tahsin. Jadi tajwid teori, tahsin prakteknya, Bunda. Nah, itu tidak hanya makharijul huruf, sifatul huruf, tapi juga harkatnya. Harkat. Kadang kita tidak tepat menyebutkan a, i, u, e. Jadinya kan a, i, u. Itu jelas itu tahsin. Nah, kan bismillah, bismillah kan ada ya. Nah, itu akan mempengaruhi nanti ke makna. Jadi sedikit aja berubah, itu melenceng akan berubah makna, Bunda. Makanya itu memperbaiki, membaguskan tahsinan gitu, Bunda. Tahsin, oke. Nah, mengapa kita harus belajar tahsin dulu, Zah? Kenapa kita tidak lanjut irama saja dulu? Kenapa tahsin ini wajib gitu ya? Nah, selain itu mempelajari tajwid juga wajib, tahsin wajib ya. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran tanpa mempelajari tahsin, tahsin ini harus ada interaksi antara guru dan murid. Jadi
harus ada yang membaguskan bacaan kita itu, harus ada yang memperbaiki atau mentalakikan. Misalnya huruf misalnya ha gitu sampai betul. Nah, atau dari hamzah dulu. Nah, pokoknya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Kalau Sari belajar dulu ada a i u ba gitu nih. Nah, u an ani a na minal mu'mima i an ani a. Masya Allah. Itu udah masuk nagomnya. Nah, ya. Sekaligus belajar nagomnya juga. Nah, jadi tahsin sudah satu huruf satu tausik seperti itu. Nah, nanti ba seperti juga. Babi bu bab. Nah, seperti itu. Jadi sampai nanti yang terakhir. Nah, jadi itu memperbaiki makhorijul huruf dan sifatnya juga langsung. Nah, jadi kita harus belajar dengan guru yang betul-betul fasih, betul-betul kan tahsin itu langsung diperbaiki gitu. Jadi kalau tajwid itu teori aja. Iya. Apa perbedaan tahsin dan tajwid? Nah, jadi yang perbedaan yang paling mendasar itu adalah kalau tajwid adalah dari segi teori bagaimana dia memperbaiki bacaan Al-Quran juga. Nah, tapi tatbiknya lebih ke tahsin, bagaimana prakteknya gitu. Oh, ikhfa, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 misalnya. Ta jim dal za zai sin shin shad dot ta fa qaf kaf. Nah, itu huruf ikhfa. Nah, itu tertuliskan di dalam tajwid, dalam ilmu tajwid. Sedangkan prakteknya nanti itu ditahsin. Nah, jadi kalau tentu teori dulu Bunda. Jadi kalau kita belajar tentu ada tajwid dulu gitu. Nanti baru ada tahsin. Nah, jadi harus ada teori dulu, nanti kalau langsung praktek nggak apa-apa juga langsung. Gitu. Misalnya seperti ini Zah, ketika kita mulai kan Al-Fatihah misalnya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Salah Zah? Ada ro-nya yang agak kurang takrir. Berarti ro-nya itu kan bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita susah yang R-nya gimana tuh Zah caranya? Kalau susah R kadang kalau dari udah lahir nggak bisa lagi gitu. Nah, kan ada yang cadel ininya, ada Bismillahirrahmanirrahim kan ada seperti itu. Jadi kalau udah dari lahir tentu nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah mulai nampak. Kalau takrir sifatnya itu, bergetar rohnya, apalagi rohnya bertasdid, ada 2 roh di situ. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah Zah? Ya, ada seperti itu. Masirah. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ma-nya harkat ma. Harkat ma. Sedikit lagi. Ar-Rahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Salah Zah? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah Zah? Amin. Salah Zah? Nah, ada sifat huruf mungkin. Sifat huruf. Jadi kalau untuk makhrajnya itu supaya lebih tepat membacanya, kita harus beriringnya dengan sifat huruf. Seperti dot tadi. Jadi sifatnya adalah istiqolah dan isti'la. Ya. Jadi lidahnya harus terangkat ke langit-langit. Jadi kalau terasa lidahnya ke langit-langit atau betul-betul. Berarti namanya jadi waladhdallin adalah mad lazim musyaqqal kalimah. Masya Allah. Lazim itu 6 harkat. Jadi harus tepat gitu. Jadi kalau kita mengajarkan ke murid tentu kita harus coba dulu untuk tahsin. Iya. Misalnya Zah, kalau kita belajar dari huruf hijaiyah misalnya, kan pada umumnya anak bahkan mahasiswa pun menyebutkan alif tuh A. Abatasa gitu kan. Tapi ketika yang huruf aslinya alif batasa, di ujung lidah kan Zah?
ta, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin. Shin tuh ini mana atau gimana nih Za? Shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, kaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Iya, atau pakai lam alif Za? Iya. Iya. Ya, kalau untuk huruf hijaiyah memang harus ikut itu. Jadi dia belum. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan huruf A ya, karena kalau pakai Quran Iqra ini, kalau Iqra itu kan betul-betul A di situ. Iya, iya. Nah, tapi kalau untuk A ini tentu ada A. Alif juga bacaannya gitu. Tapi ketika membaca Al-Quran tentu ada harkat ya, namanya A, I, U, E, A itu biar lebih dekat, gitu. Lebih bisa kita menjelaskan kepada muridnya. Kami dulu Za waktu kecil ya Zaya, ketika kami mengaji itu tuh an in un ban bin bun tan tin tun san sin sun. Seandainya kalau kami tidak dapat Za, kami dihibur oleh ibu itu ustazah tuh alif bata sajin sian dak dapet kanepilin. Jadi kami semenjak itu tuh Zah, kami semangat lagi membaca Nizah walaupun sering terbata-bata. Namun alhamdulillah ya Zah, di kampus kita ini juga ada pembelajaran tahsin ya Zah. Ada pembelajaran tahsin dan bahkan seiringan itu tuh kita sudah dibentuk dengan irama-irama yang lainnya Zah, misalnya nagam, ada irama-irama yang lainnya Zah. Dan bahkan kita juga ada pakar nasionalnya di sini. Iya, Ustadz ya. Dulu dari Qori'ah Internasional, Qori dan Qori'ah Internasional. Iya, alhamdulillah. Jadi sahabat kampus di mana saja berada, kampus Mandi Hati, jangan khawatir untuk mempercayai pendidikan sahabat atau masa depan pendidikan sahabat yang Allah ridhoi. Yuk kita ke kampus Idaku aja, masih ada sampai akhir Agustus ini. Jangan khawatir kalau tentang masalah keuangan. Oke, sekali sebulan 250.000 rupiah. Jadi aman. Iya, Zah, izin Zah, boleh diulang surah Al-Fatihah lagi atau bagaimana? Atau kami mulai dulu yang ringan-ringan boleh Zah, yang tentang itu Zah. 3 kul. Zah yang mentesnya Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana salah Zah? Jadi lamnya tadi agak dengung. Yang mana tuh Zah? Lam yalid wa lam yulad. Lanjut Zah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tuh kufuwan ahad. Oh ya, berarti tidak bisa disamakan antara irama ini dan ini, yang bersihnya harus seperti ini ya Zah. Jadi kita harus diatur oleh tajwid. Jadi irama itu harus ngikut ke tajwid, bukan tajwid yang ngikut nagom. Contohnya gimana Zah? Ya seperti tadi. Al-Fatihah aja Zah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Masya Allah. Sadaqallahul azim. Berarti kita mengaji itu tidak boleh tergesa-gesa ya. Harus dinikmati sesuai dengan huruf-hurufnya. Jadi ada bagaimana agar keluar zuknya atau rasanya, Bunda, tentu kita harus paham makna. Jadi nawam itu berkaitan dengan makna juga, Bunda. Jadi kalau bisa qori-qori'ah, apalagi kita yang baru belajar, jangan menggunakan nawam itu sembarangan, Bunda. Sebenarnya itu sesuai gitu. Ini kalau isinya itu pembalasan atau yang sedih-sedih, itu yang dipakai makom soba atau hijaz. Kalau misalnya acara pernikahan, itu yang dipakai adalah makom ros. Yang contoh yang tadi hijaz. Iya, itu bagaimana cara? Itu kan kalau Al-Fatihah ini karena doa ya. Kalau doa itu lebih sendu memakai hijaz atau soba nanti. Sebentar ini makom soba, hijaz. Yang saya sebut tadi sebelum pernikahan. Kalau pernikahan itu ros. Iya, contohnya sah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ros. Jadi lebih semarak dia, benar. Jadi sesuai dengan makna dari makna yang kita baca nanti kan tentang pernikahan kan gembira ya. Iya. Nah, jadi belajar nawam sekaligus kita harus tahu makna dari yang kita baca sehingga keluar zuk. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Masya Allah. Di kampus nanti hati. Iya. Ini pertanyaan pertanyaan aneh sedikit ya saya. Pertanyaan ini nih, ketika kita menyanyikan lagu Arab gitu kan Zah, apakah itu tuh memakai tahsin dan tajwid Zah? Nah, jadi dalam bahasa Arab ada bahasa Arab amiyah dan ada bahasa Arab fusha. Kalau amiyah seperti misalnya albi ya albi, jadi qalbi dibaca albi. Itu berarti bukan menggunakan tajwid yang benar ya. Tapi kalau fusha itu wajib. Misalnya kan ada yang kebanyakan tuh Zah, terkadang Zah gimana misalnya minnaklilah amin gitu kan. Itu gimana tahu ya? Makanya wajib kita mengetahui makna dari itu, karena ada bahasa Arab ini kalau untuk sholawat itu fusha, benar. Jadi kita harus misalnya Sallallahu ala Muhammad. Ya udah jangan mad, itu salah. Ya, karena Muhammad tidak panjang kan? Jadi dia madnya jadi dua nanti atau jadi jamak. Tapi suaranya bagus gimana tuh? Misal. Iya, kalau kita ingin merubah apanya? Sallallahu ala Muhammad. Gitu. Nah, baru betul dia, jangan mad. Kan ada agar bagus iramanya dipanjangkan kan? Oh, tidak boleh. Nah, ini bahasa fusha, bahasa Arab fusha itu tidak boleh diganti. Misalnya, ya Nabi, salam alaika. Itu kalau Indonesia boleh-boleh aja kan, Zah? Boleh. Kecuali kalau bahasa Arab tidak boleh ya, Zah? Nah, itu tanda kutipnya tidak boleh yang bahasa Arab. Jadi kalau ada yang bertasdid, ada yang panjang pendek itu, kalau bahasa Arab fusha itu ya tajwidnya berlaku. Nah, berarti tidak sebagus apapun suara ketika tidak ada aturan sama saja tidak Zah. Jadi kita harus ada diatur, apalagi dalam baca Al-Quran kita diatur oleh tajwid. Luar biasa Zah. Di sini kita mengajak kembali nih sahabat kampus Nandi Hati. Alhamdulillah masih ada dia sampai akhir Agustus 2025 kita akan menerima nih, maksudnya dari kemarin sampai sekarang juga
sampai akhir Agustus kita akan menerima kehadiran sahabat kampus Senandung Hati untuk bekerja meraih prestasi. Bekerjanya yaitu memasukkan diri, mendaftarkan dirinya untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkompetensi di bidang ilmunya masing-masing atau berprestasi di bidang ilmunya masing-masing. Mungkin Zah ada himbauan mungkin Zah untuk sahabat kampus Senandung Hati bagaimana dalam mempelajari tahsin. Terkadang nih Zah, ada salah satu di antara orang-orang yang tidak paham tentang tahsin, nggak usah lah kita belajar tahsin lagi, tajwid aja lah atau irama aja lah. Itu bagaimana cara kita menanggapinya Zah? Karena kita kan idaku nih Zah. Nah, jadi di Institut Darul Quran Payakumbu, idaku kampus Senandung Hati ini, Masya Allah, nah, jadi kalau kita ada berbasis Al-Quran dulu. Jadi seluruh aspek yang berkaitan dengan Al-Quran kita pelajari di idaku. Terutama tajwid dan tahsin, hafiz, ya, termasuk nawam dan qiraat Al-Quran juga ada khot. Seluruh aspek yang berkaitan dengan Al-Quran gitu. Nah, jadi kalau untuk tahsin ini, jadi orang tidak merasa kan, tak usahlah belajar ini, belajar tajwid aja, itu berkaitan. Ibarat nahwu dan shorof, seperti ibu dan ayah itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi kalau hanya makhraj saja tanpa mengetahui sifat, itu akan salah juga kita jadinya. Nah, ya karena sifat itu akan langsung untuk menggambarkan suatu huruf. Gitu. Misalnya o, gitu ya. Nah, jadi kalau o sifatnya kan itbaq gitu ya, diangkat lidahnya ke atas o. Nah, isti'la khussa dohtin qiz. Nah, itu huruf isti'la. Nah, jadi kalau ketika kita betul makhrajnya, sifatnya sudah betul, insya Allah akan betul. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita hanya mengetahui ilmu tajwidnya saja, ya ini huruf rongkongan misalnya. Nah, itu sekedar itu aja baru. Jadi kalau tahsin inilah nampak ketika kita ini benar nak saya. Jadi kalau hari pribadi ini Bundo itu di audiokan, ini suaranya kan ini kan, ya berarti ini saya masih salah. Jadi bisa juga kita belajar sendiri gitu. Selain dari guru ini ya. Jadi kalau belum yakin kita rasanya kita bisa mengaudiokan suara sendiri. Nanti dengar lagi. Luar biasa. Saya kurangnya di sini. Gitu. Berarti alhamdulillah mulai dari dosen sampai ke mahasiswa dan karyawan juga semuanya di idaku ini belajar tahsin ya saya. Dan kita berikan ucapan selamat dulu kepada sahabat-sahabat kampus Senandung Hati, terkhusus kepada mahasiswa idaku yang sudah selesai munakasah. Nah, semoga ilmunya berkah dan insya Allah dari lisan-lisan sahabatlah yang akan menyampaikan informasi penting keberadaan idaku di mana saja berada. Semoga kita akan kolaborasi bersama, membersamai untuk memajukan kampus yang kita cintai ini. Oke, Zah, terakhir nih Zah, kita kayaknya saya main kencang saja nampaknya ya Zah, tapi tidak apa-apa ya Zah. Oke, mungkin ada himbauan mungkin Zah bagi kita, bagi masyarakat juga, dan begitu juga bagi mahasiswa, bagaimana pembelajaran tahsin atau saat-saat yang bagaimana nih pembelajaran tahsin itu tuh lebih utama, jangan disepelekan, itu bagaimana nih Zah? Waktu yang tepat, yang bagus ya. Baik sahabat semuanya, jadi kalau untuk mempelajari tahsin itu bisa kapanpun. Jadi kalau untuk qori-qori'ah, nah ini sekaligus membuka vokal ini, harkat i, u, i, a, i, u gitu ya. Jelasnya memang ba'da subuh. Ba'da subuh. Jadi hafal. Tidak marah orang tua? Itu tergantung ya. Kebetulan di rumah tidak ada orang. Karena jauh dari tetangga, tapi kan nggak perlu dikeras-keraskan juga belum. Kita bisa melatih kita sendiri. Nah, misalnya hari ini surah An-Nas. Mau pakai nawam atau tidak, yang penting tahsinnya ini dulu. Nah, jadi kalau dari ilmu tajwid yang kita pelajari dan kita sudah praktekkan, baru nanti kalau pakai irama boleh. Nah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, pokoknya tahsinnya betul gitu. Zah, seperti si Bundo ini bisa nggak lebih baik untuk memperbaiki tahsinnya Zah?
Kalau Bundo alhamdulillah nilainya sudah 95,55555. Sudah lulus. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berarti harus selalu memperbaiki ya saya. Dan tahsin yang dibacakan tadi itu tuh alhamdulillah itu tuh berkat berkat ustadz dan ustazah yang mengajar di Idaku di Staida dahulu. Alhamdulillah kita diperbaiki selalu bacaan-bacaan kita. Alhamdulillah semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam artian pahalanya berlipat ganda. Ya Zah. Nah, di sini Zah terakhir ya Zah. Sebelum azan nih Zah. Ya, selawat dong Zah. Bukan sallallahu yang tadi Zah, kayaknya request deh Zah. Ya Nabi, salam alaika ya Nabi. Iya Zah. Salam alaika. Iya, semoga Ibu Naimah Subhani mendengarkan di sebelah. Amin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Masya Allah. Kenapa ingin menangis ya Zah dengarnya? Karena terbayang perjuangan Rasulullah berdakwah mendoa itu. Masya Allah. Oke, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ingin juga menghadiahkan selawat juga di Zah. Izin ya Zah. Yang tadi juga hanya itu yang bisa. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Wah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah pujaan hati disebut nama beliau, bergetar jantung ini ya Zah. Oke. Zah, kenapa kita ini Zah berkaca-kaca mata kita berdua ya Zah. Lepas minggu aja lah ya dengan selawat Nabi. Oke, sahabat kampus Nandi Hati, berakhir sudahlah podcast hari ini. Insya Allah di Kamis-Kamis berikutnya kita akan membahas materi yang berbeda juga, tentunya bermanfaat ilmu serta pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Dan sewaktu-waktu kita juga akan podcast nih di outdoor di luar bersama dengan beberapa narasumber yang berpengaruh insya Allah. Banyak maaf dan terima kasih banyak ya Zah. Semoga berkah dan insya Allah makin semangat kita untuk belajar tahsin. Dan terima kasih juga kepada Zainal, hari ini makin gagah saja ya. Alhamdulillah. Iya, sewaktu-waktu beliau akan diundang di sini. Iya, alhamdulillah kita punya kru kameramen yaitu Zainal, alhamdulillah Hafiz, seorang Hafiz 30 juz, dan sahabat kampus mana saja berada jangan khawatir, insya Allah apapun yang kita lakukan hari ini tentunya kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan keberkahan serta makin akrab kita semuanya. Terima kasih banyak dan akhir kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.